warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Malam hari ini kita akan melanjutkan telaah dan bacaan kita pada kitab Nihayatul Alam. Kita sudah sampai di tanda-tanda kecil hari kiamat nomor 59 ya. Sudah selesai, terakhir iltimasul ilmi indal asogir. Ketika para ulama meninggal, maka orang-orang akan mulai mencari ilmu kepada orang-orang yang belum matang secara kapasitas keilmuan, dan itu sudah banyak terjadi di zaman kita. Orang-orang yang ilmunya itu tidak matang karena dia sering ditanya, sering ditampilkan di media sosial, lalu kemudian dia menjadi masyhur, menjadi viral, sering ditanya tentang berbagai macam permasalahan. Ya, ini membuat orang-orang yang sebenarnya belumlah ya statusnya masih sebagai seorang thalib, sebagai seorang pelajar penuntut ilmu, tiba-tiba dia dipaksa untuk memberikan berbagai macam fatwa. Kemudian malam hari ini kita akan mulai pada poin ke-60, yaitu mautul faj'ah, kematian yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, jadi menjelang hari kiamat banyak orang itu mati tiba-tiba. Dalam hal ini beliau Syekh Muhammad Al-Arifi hafizahullah ta'ala wa mata'ana bi tuli umrih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain mengatakan, min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat, allati dhaharat fi asrina, yang muncul di era kita, kathratu mautil faj'ah, yaitu banyaknya kematian yang terjadi tiba-tiba. Ya. Karena apa? Bisaktatin qalbiyatin au jaltoh, dengan berhentinya detak jantung. Au hadithu sayyaratin, atau bisa juga terjadi karena kecelakaan lalu lintas. Au suquti ta'iratin, atau jatuhnya sebuah pesawat. Jadi faktor mati mendadak itu banyak. Bukan hanya karena aspek sakit, tapi juga faktor-faktor yang lain, ya. Termasuk kemajuan teknologi pangan itu juga kadangkala berdampak negatif bagi kesehatan tubuh. Semakin banyak makanan olahan itu juga tidak baik untuk tubuh dan berpotensi untuk membuat seseorang itu kena serangan jantung. Ya. Atau kalau enggak, ternyata kecelakaan lalu lintas itu juga menyumbang prosentase yang cukup tinggi untuk kasus kematian mendadak. Ya, isu ngobrol-ngobrol ujuk-ujuk keringi wong iku kecelakaan, mati. Ya. Atau ketika dia melakukan perjalanan kemudian naik pesawat jatuh dan lain sebagainya. Banyak ya faktor-faktornya ya. Termasuk diantaranya adalah kasus al-qatl, pembunuhan, ya, itu juga banyak terjadi di era kita. Wes pokoknya uang itu tiba-tiba ujuk-ujuk mati. Sama tentu cek eling zaman-zamane Covid, sing kemudian gelombang yang keberapa? Kedua atau ketiga itu supake wong mati sedina sak geradakan telu, kadangkala sampai 5 barang blimbing beruntung wis wong isu lho jek salat keringi tanggane mati, mati juga. Ya, seperti itu. Banyak kasus-kasusnya.
Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Anas ibni Malik yang diriwayatkan melalui jalur Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min amaratis sa'ah, sesungguhnya diantara sebagian tanda-tanda kedatangan hari kiamat an yadhhara mautul faj'ah, ketika muncul kematian, banyak kematian yang terjadi secara tiba-tiba. Walaqad kana fil madhi, pada zaman dahulu, yash'urur rajulu, orang kalau mau mati itu dia merasa, wa yuhisu bi muqaddimatil maut, dengan tanda-tanda awal akan datang kematian. Itu dulu. Wa yabqa ayyaman maridun, lalu dia jatuh sakit selama berhari-hari. Wa qad ya'rifu anna hadza maradul maut, dan dia tahu kalau sakit yang menimpanya itu adalah sakit yang akan menjadi salah satu sebab manusiawi dia akan meninggal. Fayaktubu wasiyatahu, maka orang-orang zaman dahulu itu kalau mau meninggal sakit itu langsung nulis wasiat. Bondoku iki sebagian engko kekno iki, aku duwe tanah sakmene, mobilku iki dicatet kabeh. Sing iki enakno wong iki, sing iki enakno wong iki. Engko nek sampean, anak-anakku, bojoku kabeh wis oleh warisan, wis gak perlu wasiat karena sudah mendapatkan jatah. Jadi wasiat itu adalah hal-hal yang terkait dengan harta. Kalau di dalam fikih itu bahasanya yang diberikan kepada selain ahli waris, yang tidak mendapatkan jatah warisan, itu bisa untuk memperoleh wasiat. Dan wasiat itu nilainya kalau dalam bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta yang akan ditinggalkan. Karena apa? Kalau lebih dari 1/3, khawatirnya anak-anaknya yang jadi korban warisane saiti, ya kan? Maka wasiat tidak boleh melebihi harta yang akan ditinggalkan untuk anak-anaknya atau ahli warisnya. Wa yuwaddi'a ahlahu, lalu dia terus kemudian berpamitan dengan keluarganya. Wa yusi auladahu, lalu dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Wa yuqbil ala rabbih, lalu dia siap untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatubu mimma salafa minhu, lalu dia bertobat dari dosa-dosa yang telah berlalu. Wa yabda fi tardidi syahadah, ketika dia sudah mulai semakin dekat, dia mengulang-ulang kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu terus, liyukhtima lahu biha, niatnya apa? Agar nanti ketika akhirnya dia dipanggil oleh Allah, kalimat yang terakhir itu adalah kalimat syahadat. Ya, ammal-an itu zaman dahulu. Adapun sekarang fataror rajula sahihan mu'afa. Kita melihat isu-isu cek bareng ngopi sehat wal afiyat, la yastaqi min syai'in albattah. Dia tidak merasakan apapun, enggak ngeluh tentang masalah apapun. Tsumma tasma khabara wafatihi faj'atan bisaktatin qalbiyah, lalu ujuk-ujuk sampeyan krungu wong iku mati gara-gara kena serangan jantung. Ya, wa mithlahu al hawadits al mufaji'ah, dan yang semisal dengan itu adalah kecelakaan-kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba, allati yahliku bihan nasu faj'atan, yang membuat orang itu meninggal seketika. Fa'alal akil, maka bagi orang yang berakal, an yakuna daimal yaqdha, hendaknya dia senantiasa waspada, wal isti'dad, dan selalu bersiap-siap lil mauti wa liqa'illah, untuk kematian dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu istilah, sebentar takok mau nang kamus jaltoh. Jaltoh itu ternyata stroke, ya, jaltoh kolbiyah, serangan jantung, terjadi karena terjadi karena penyumbatan pembuluh darah, maka makannya harus benar-benar sangat dicegah, ya. Seperti itu. Itu yang nomor 60.
Nomor 61, ini balik lagi ke pembahasan tentang fenomena sosial, tentang imaratus sufaha, kepemimpinannya orang-orang yang safih. Safih itu anak wong jahil. Jahil itu kan nggak ngerti. Safih itu di atasnya jahil. Apa bahasane sampean? Nih, bodoh itu kan jahil ya. Dure bodoh. Itu namanya safih gitu ya. Ya itu. Iku lak bahasane Rocky Gerung ya. Dalam hal ini Syekh Muhammad mengatakan solahu amatin nasi bi solahi umaroihim. Kebaikan manusia secara umum itu bergantung pada kebaikan para pemimpinnya. Wa fasaduhum, rusaknya kebanyakan orang itu bi fasadi umaroihim, karena rusaknya para pemimpin. Jadi sebenarnya ini nanti timbal balik ya. Kalau masyarakatnya rusak pasti akan memunculkan pemimpin yang rusak. Nek pemimpinnya rusak maka otomatis masyarakatnya juga rusak. Jadi ini kayak semacam arus bolak-balik gitu loh. Saling terkait satu sama lain. Kenapa kok kita misalkan hari-hari ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang rusak? Sampeyan moco media sosial, moco di TV, komentarnya para anggota dewan, ya kan? Kemudian menteri, wakil menteri, itu kan kadang-kala kita mikir, orang-orang ini kayak nggak punya otak. Mikir sawenake dhewe. Ngomong gaji 3 juta itu ya cilik rek. Kok iso ngomong gaji 3 juta sedina? Saiki tekon di ukurane. Iya kan? 3 juta itu lebih besar daripada UMR-nya orang Lamongan loh. UMR orang Lamongan 2,8. Sampeyan sak kerja pegel-pegel sedina ket jam 7 sampai jam 5. Ngono sak ulan mau oleh mentok-mentok 2,8 juta. Iki ana wong ngomong kerjane turu tok 3 juta sedina, jarine saiki gak cukup gawe tuku bensin dan lain sebagainya. Sama niku bensinnya diombe tapi piye ceritane? Lho kita lho bensin 50.000 paling kuat yo adoh iku yo. Isok lah PP sampai 100 kilo bahkan 200 kilo. Ya, kok iso ngomong seperti itu? Ono laporan beras larang sampai 100.000. Loh, kan podo barek Jepang bagus iku lho. Bagus piye ceritane wong ngene iki? Mbah. Jerene cabe Lombok larang dikongkon icir dhewe. Icirne ndase tapi piye ceritane? La ilaha illallah. Ini loh namanya al-umara us-sufaha. Para pemimpin yang safih. Bosok kasarannya mungkin tolol gitu ya. Jadi komentar-komentarnya itu tidak menenangkan rakyat, justru semakin memperburuk situasi. Ono uang terus kemudian protes, pajake tanah naik sampai 250%, tambah tak undang 1000% kapok kan? Kok iso pemimpin ngomong kayak ngono? Dan itu mereka bisa terpilih gara-gara apa? Iya wong-wong ngene sing milih kudu kaya ngono. Saiki padha protes. Salah dhewe kok milih sing kaya ngono. Gitu ya. Jadi aneh kita. Pemimpinnya rusak, masyarakatnya ya rusak. Iki kok disebar maneh bare masyarakat. Jadi nih sampeyan saiki menghadapi para pemimpin sing enggak peduli dengan sampeyan. Soalnya sampeyan juga peduli bare keadaane sampeyan. Delok aku pengen ngomong ke Kak Owen. Delok ngomong ngene. Sabar. Dalane lek koyo ngono yo menang bae. Wis gak peduli wis. Urus-urusan dhewe kono urusan. La ilaha illallah. Ini kan apa ya? Anomali sebenarnya kayak seperti ini itu. Orang itu ketika melihat sesuatu yang enggak beres, harusnya kan minimal bersuara kayak apa. Ini gak mau menang ya. Yes. Ya Allah. Jadinya sepertinya kita ini bermasalah dalam segala tingkatan. Mulai dari yang paling bawah masyarakatnya sampai yang paling atas pemimpinnya. Ini bingung, apa dibeneri sing bagian endi dhisik. Ya. La haula wala quwata illa billah. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu sudah memprediksikan, sudah memberikan nubuat. Ya, ramalan-ramalan anna min alamatis saah, bahwasanya di antara kedatangan semakin dekatnya hari kiamat
antu sadal umuro, ketika segala urusan itu diserahkan ila umara sufahail ahlam, kepada para pemimpin yang apa? Diterjemahkan apa? Aku nggak pengen terjemahkan tolol kok, ya nggak enak bahasanya kok kawasan. Tapi memang seperti itu. La yahtaduna bil kitabi walas sunnah. Mereka tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Dan itu jelas, nyata. Ini mereka menjadikan Al-Quran, hadis sebagai pedoman. Wedi wong menunggu. Masalahnya semuanya sudah tidak takut sama Allah ini, orang-orang kaya ini. Lah. Kita yang takut itu malah dianggap aneh jelas. Jok alim ah. Kayak ini kok sok alim baik. Aduh, kacau tentunya ini. Wala yantasihuna bimau'idhah. Mereka itu tidak bisa menerima nasihat-nasihat yang baik. Sampeyan omongi apa tambah dibantai ya kadang ngelawak diri. Ya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab ibni Ajrah. A'adzakallahu ya Ka'ab in imarati sufaha. Mudah-mudahan Allah menjauhkanmu ya Ka'ab, melindungimu ya Ka'ab dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh lah ya. Tapi bodoh itu karena mereka tidak ngerti. Ini masalahnya wis ngerti tapi tetap seperti itu. Apa ya? Ya ini menggunakan istilahnya Rocky Gerung yo tunggu. Seperti itu. Qala wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinannya orang-orang yang dungu, yang tolol itu? Qal umara yakununa ba'di. Akan muncul pemimpin-pemimpin setelah aku meninggal, la yahtaduna bihadi, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai pedoman, wala yastannuna bisunnati, mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai pegangan. Faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, mempercayai kebohongan yang mereka buat, wa a'anahum ala dzulmihim, dan membantu para pemimpin yang tolol ini untuk melakukan kezaliman-kezalimannya, faulaika laisu minni walastu minhum, mereka ini bukan termasuk dari golonganku dan aku berlepas diri dari mereka. Jelas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gak diakoni barek Kanjeng Nabi. Sampeyan sapa? Umat jenengan. Gak ono umatku sing rupane kaya sampeyan. Gak ono umatku sing kelakuane kaya sampeyan. Ya. Loh, itu yang membantu para pemimpin bodoh itu, tolol itu untuk melakukan kezalimannya. Itu yang membenarkan apa maneh? Pemimpin. Ya, tambah nemen. Sing membantu, yang membenarkan, yang berafiliasi kepada mereka itu tidak diakoni oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala yariduna ala haudi, bahkan mereka tidak saya izinkan untuk mendatangi al-haud, telaga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Bagi siapa? Umatnya yang kehausan untuk bisa minum dari situ, gak diizinkan. Duduk umatnya kok lapo kok masuk ke haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, sebaliknya barang siapa yang tidak mempercayai kebohongan-kebohongan mereka, walam yamna'hum walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak pernah mau membantu kezaliman yang mereka lakukan, faulaika minni wa ana minhum wa yariduna ala haudi, mereka adalah bagian dariku, aku bagian dari mereka, dan mereka dijamin bisa untuk mendatangi haudku, minum dari telaga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ka'ab ibn Ajrah, as-saumu junnah, yang namanya puasa itu adalah tameng. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu akan mematikan dosa. Was sholatu kurban, salat itu merupakan kurban, perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Auqala burhan, sebagian riwayat yang lain mengatakan burhan atau bukti. Ya Ka'ab, la yadkhulul jannata lahmun, tidak akan bisa masuk seonggok daging, nabata ala suhtin, yang tumbuh di atas perkara yang haram, abadan, annaru aula bih, selamanya. Karena apa? Neraka lebih layak untuknya. Ya Ka'ab, annasu ghadiyani famubta'un nafsahu famu'tikuha aw qala mubikuha. Orang itu akan berangkat pagi,
Ada yang terus kemudian membeli dirinya sendiri dan dia bisa membebaskan dirinya, dan sebagian yang lain tidak mampu. Wasafi, kemudian beliau Syekh Muhammad menjelaskan tentang makna as-safi. Safi itu apa sih? Huwa khafiful akli, yaitu orang yang akalnya ringan. Akalnya ringan itu bahasa kiasan untuk orang yang punya akal tapi gak pernah dipakai. Ya. Qalilut tadbir, dia tidak memiliki ilmu tentang manajemen sama sekali. Ya. Alladzi la yuhsinu tadbira su'uni nafsihi, yang tidak bisa memanage, mengatur dirinya sendiri. Uripe berantakan. Waktu itu tidak bisa dia atur. Fadlan an su'uni ghairihi, gimana dia bisa mengatur urusan orang lain. Ya. Orang yang tidak bisa selesai dengan urusannya sendiri, gimana dia bisa mengatur urusan orang lain? Maka ketika dia jadi pemimpin, yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Jadi ini Abah Yai Anwar Zahid berbicara tentang DPR. Yo, gak usah protes, DPR itu mewakili rakyat. Rakyat pengen urip enak, wis diwakili DPR. Rakyat ingin omah sing wapi, wis diwakili DPR. Rakyat ingin mangan sing enak, wis diwakili DPR. Ingin sugih, wis diwakili DPR. Jadi DPR itu benar-benar dewan perwakilan. Wis diwakili kabeh. La haula wala quwata illa billah. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain diceritakan la taqumus sa'a, tidak bakalan terjadi kiamat hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha, sampai orang yang memimpin semua kabilah itu adalah orang-orang munafik. Tuh. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan gak sampai. Wal munafiquna qalilul iman, siapa itu orang-orang munafik? Yaitu orang-orang yang imannya dikit. Adimul khasyah, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Katsirul kadzib, senengane mbujui. Adimul jahal, gobloke pol-polan. Itu orang munafikun dalam hadis ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Al-Arifis. Dan masalahnya kita melihat di zaman kita. Agak ya Allah. Ini kalau beliau diajak ke sini jadi orang Indonesia kayak iku wawok kan. Kayak iki masuk isuk. Nek ndelok ciri-ciri. La ilaha illallah. Wa idza sara mulukun nasi wa umara'uhum wa ru'usuhum ala hadhil hal. Ketika orang-orang yang memimpin orang lain, para penguasa, para kepala, ya kan, para raja, itu kondisinya seperti ini. Benar-benar apa tadi? Qalilul iman, imane sakwiti, adimul khasyah, gak ana wedine belas barek Gusti Allah. Kaya iso nek mati iku gak dimintai pertanggungjawaban ngono lho. Apa jangan-jangan mereka itu punya orang dalam nih akhirat? Kok wani-wanine kaya ngono iku maksudnya? Iya. Mosok kok ana sing nyekel kunci. Katsirul kadzib, bijukane gak kepalang tangguh. Oh, apa wae dibijuki. Azimul jahal, bodohnya minta ampun. Ya, kalau kondisinya seperti ini, orang-orang yang sedang mengurus urusan-urusan kita itu, ya, in akasat sairul ahwal, maka seluruh kondisi itu akan terbalik. Menjadi bagaimana? Fasuddiqal kadzibu, orang-orang yang pembohong itu dibenarkan. Wa kudzibas shadiqu, orang-orang yang jujur itu justru didustakan. Waktu minal khain, orang-orang yang berkhianat justru diberi kepercayaan. Wa khuwinal aminu, orang-orang yang dipercaya jujur sekali justru dikhianati. Ya, wa takallamal jahilu, orang-orang jahil mulai berbicara, yang justru jadi masalah sakatal alim, orang-orang yang ngerti diem. Jadi sebenarnya begini teman-teman, zaman kita ini bukan zaman untuk diem. Zaman kita ini bukan zaman untuk diem. Zaman kita ini zaman untuk berbicara. Kalau orang-orang baik semuanya diam, ya wis mari. Karena apa? Di waktu orang-orang baik itu diam, orang-orang yang buruk itu terus mempromosikan keburukan-keburukan mereka. 24 jam sehari, 7 hari dalam satu pekan, 30 hari dalam satu bulan, 360 hari dalam satu tahun. Tiap hari mereka mengkampanyekan keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Kita diam. Ya,
Gak bergerak. Mergo lapo? Isin jumlahe saiki. Nah, jumlahe saiki gak gelem ngomong, ya suwe-suwe tambah entek. Tapi nek sampeyan gelem ngomong, kita mau mensuarakan. Ternyata banyak loh di antara masyarakat itu yang satu pemikiran dengan kita. Cuman mereka juga tidak mau berbicara, tidak mau bersuara. Gitu loh. Ayo pemerintah sampean. Umarok, para pemimpin yang goblok yang gila nih. Ya, ini bahasanya kos kasar-kasaran toh isi. Ya, itu jangan di ini lagi. Dan itu kalau kita tidak bersuara, maka kita tidak akan bisa apa Mas? Diombe saiki ya kasih ngaji. Ayolah ya, kita bismillah jadi agen perubahan lah ya. Minimal untuk keluarga. Minimal untuk keluarga sing saomah wis. Nek sampean iso nyekel insyaallah aman-aman sementara. Nek misalnya keluarga aman baru kemudian kita keluar. Hari ini saya masih mengkampanyekan hal yang sama. Ya, saya masih mengkampanyekan hal yang sama. Bahkan sampai tak gawe apa jenenge? Tak gawe slide. Nanti saya share ke siapa nanti? Mas Yoga. Nanti tak share ke Mas Yoga. Yang saya sampaikan pagi ini di komunitas yang lebih luas, di komunitas yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak seperti itu ya, karena ini bagian dari tanggung jawab kita. Sekali lagi, kalau tidak ada yang berani menyuarakan yus, maka kebenaran itu, kebaikan itu akan selamanya tertimbun di dalam tanah seperti itu ya. Kalau tidak ada yang mau menyuarakan yus gak apa-apa lah, aku tak sing brok-brok dhewe, minimal nanti aku iso njaluk sepuro marek Gusti Allah. Seperti itu. Wa qala Sya'bi. Ya, jangan sampai orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham itu justru diam. Ya, nanti jatah itu akan diambil oleh orang-orang yang safih itu tadi. Sampeyan harus ambil. Sampeyan harus berani masuk ke gelanggang. Wis gak ono istilahnya. Gak iso. Loh, wong sing saiki mimpin sampeyan iku luwih gak iso timbang sampeyan asline. Asline lho ya. Ya, asline. Maka sebenarnya sudah saatnya sampeyan turun gunung, keluar dari laut, keluar dari zona nyaman jadi nasriko. Ya, tidak begitu susah. Ya. Qala Sya'bi, Imam Sya'bi mengatakan la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat hatta yasirul ilmu jahla, sampai ilmu itu akan dianggap sebagai kebodohan. Wal jahlu ilma, dan kebodohan itu akan dianggap sebagai ilmu. Jadi in akasa al hal. Jadi kondisi itu sudah terbalik. Zaman dulu ada penyair ya, Ronggo Warsito itu dengan ininya wolak waliing zaman. Ya, dalam sebuah ramalan Ronggo Warsito. Nanti cek di di mana nanti di AI bisa, di ini bisa. Wa hakadza kulluhu min inqilabil haqa'iqi fi akhir zaman wan ikasil umur. Ini semuanya merupakan bagian dari terbolak-baliknya hakikat di akhir zaman dan terbolak-baliknya segala perkara. Ya. Sambil jalan aku mau ngobrol Mas Bayu. Ada orang yang sok-sok pointer, sok-sok filosofis gitu ya. Ketika mangan gak dientekno, kan kita kemarin belajar mangan iku kudu dientekno. Kalau bisa upos yang paling terakhir iku dipangan. Iki gak ada orang-orang sok filosofis. Tiap kali makan gak dientekno, disisekno, didekek nang pojokan tembok. Lah apa sampeyan kok ngono? Ngekeki hewan-hewan sing hewan gak apa-apa panganan ya tetep urip. Sampeyan iku mubadzir. Gak koyo ngono. Berbicara sok filosofis, ngalahi mahasiswa jurusan filsafat. Seperti itu. Dan kadang-kala orang-orang yang seperti ini dianggap pintar. Mergo lapo? Wong sing pintar padha meneng. Kayak begitu. Nyebut mana nama gubron.
Masya Allah, itu hanya orang-orang khusus yang bisa memahami omongan beliau. Apa mana habis ngomong dari bahasa semut barang ngono wis. Wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min asyrati sa'a an yudha'al akhyar wa yurfa'al asyrar. Nanti di antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat itu orang-orang yang pilihan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang baik itu akan dihinakan, direndahkan serendah-rendahnya, sedangkan orang-orang buruk itu akan diangkat setinggi-tingginya. Wes iki. Aman delok ya, awak dhewe iki koyo kedadian kabeh wis wis. 61 wis terjadi wis. Bahkan kondisinya mungkin semakin hari semakin buruk. Wong sing gak jelas pendidikane ujug-ujug iso dadi menteri. Ujug-ujug iso dadi komisaris. Ujug-ujug. Wah, kok mereka ditaruh di situ? Ya, bukan karena kepintarannya. Ya, itu yukadzabus shadiqu wa yusaddaku al-kadhib. Yu'tamanul khainu wa yukhawwanu al-amin. Ya, sing apik dielekno, sing elek diapikno. Iki merupakan talbis iblis yang benar-benar berbahaya. Ya. Mas, kita pindah. Kakean ngomongin wong awak dhewe kita bahas. Tapi itu benar-benar kejadian nih. Nomor 62, taqarrubuz zaman. Waktu itu terasa semakin dekat, semakin cepat. Ya, lo ngerasa perasaan kayak gini loh dino Ahad loh. Saiki wis Ahad. Ya. Akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi mengabarkan anna min alamati qurbis saah, bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat itu semakin dekat an yataqarrabaz zamanu, ketika masa semakin berdekatan, waktu semakin cepat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, yataqarrabuz zamanu, zaman semakin berdekatan, wayan kusul ilmu itu semakin hari semakin berkurang. Dan iya, makanya muncul banyak kebodohan itu tadi. Wa tadharul fitanu, fitnah semakin bermunculan. Wa yakthuru al-haraju, dan semakin banyak al-haraj. Apa itu al-haraj? Al-qatlu. Al-haraj itu adalah pembunuhan semakin merajalela. Walil ulama'i fi qawlihi yataqarrabu az-zamanu aqwalun. Ada beberapa pendapat dari para ulama tentang waktu yang semakin berdekatan ini. Yang pertama, annal murada bihi qillatul barakati fi zaman. Yang dimaksud dengan berdekatannya zaman itu adalah sedikitnya keberkahan dalam urusan waktu. Yang sering kita sampaikan ketika masih ngaji Atibian ya. Teman-teman yang ikut ngaji Atibian itu kan gini. Kenapa kok para ulama kita satu hari bisa melakukan banyak kebaikan? Dalam kasusnya pada waktu itu Al-Quran. Mereka satu hari bisa loh menyelesaikan sekian juz. Kenapa kok kita tidak bisa? Mergo kita kehilangan keberkahan waktu. Kita kehilangan barokai waktu. Itu yang hilang dari kita. Ya, waktunya sama 24 jam. Tapi dengan 24 jam para ulama bisa menyelesaikan sekian buku, bisa menyelesaikan sekian juz. Kita, ya, sampean dalam satu hari hanya berkutat di satu tempat. Ada orang yang satu hari itu dia bisa berpindah ke 5 tempat. Barokah waktunya. Ya, bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk mengajarkan kebaikan kepada orang banyak. Bihaitsu innama kana yaf'aluhu sabiquna fi sa'ah min qada'in li hajatihim wa a'malihim. Apa-apa yang bisa dilakukan oleh orang zaman dahulu dalam waktu 1 jam, la yastati'ul mutaakhiruna fi'lahu fi sa'ah. Fi sa'at tidak bisa diselesaikan oleh kita meskipun sudah berjam-jam. Ya, dulu kalau dalam dunia ini ya, tulis menulis dulu para ulama 1 bulan itu bisa menyelesaikan 1 kitab. Saiki saulan, ojo sak kitab, sak halaman nih gak mari-mari, gak kelakon-kelakon. Itu keberkahan waktu. Dulu para ulama membaca kitab seperti ini, itu paling 1 hari 2 hari selesai. Kita wis pirang tahun nih. Gak mari-mari.
barokah waktu. Tapi cek mending sampean, cek gelem maca. Barokahnya hilang. Taqarrubuz zaman itu kita kehilangan keberkahan waktu. Ya. Qala Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan qad wujida fi zamanina hadza. Dan ini sudah ada di zaman kita loh. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani loh. Tahun berapa? Abad ke-9 Hijriah ya beliau itu ya. Saya cek. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hidup di 1300 abad ke-14 Hijriah ya, abad ke-14 Hijriah. Abad ke-14 Hijriah itu berarti abad ke-8 abad ke-14 Masehi. Abad berarti abad ke-berapa? 8 Hijriah. Loh, di abad ke-8 Hijriah, di saat orang-orang sekali bersalim beliau itu masih ada. Beliau sudah mengatakan, laqad wujida fi zamanina hada. Fenomena berkahnya waktu itu hilang sudah ada di zaman kita. Lah nek misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hidup di zaman kita, apa enggak semakin puyeng beliau? Ya, kita itu satu hari bisa enggak ngapa-ngapain loh. Rebahan ndelok nang ngarep TV utawa cekelan HP. Enggak ngapa-ngapain. Kerja yo enggak, menghasilkan duit yo enggak, nek akhirat yo enggak. Sama sekali dah. La haula wala quwata illa billah. Fa innana najidu min sur'ati marril ayyam. Kita mendapati hari itu semakin cepat berganti, malam najidhu fil asril ladzi qabla asrina hadza. Yang tidak kita dapatkan di zaman-zaman sebelum kita. Sehingga saking cepatnya waktu berjalan, kita itu tidak bisa menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu yang cukup singkat. Dan itu saya rasakan. Dulu saya membaca itu, satu hari itu bisa sampai 100 halaman, 150 halaman. Dulu. Sekarang sedino oleh 50 itu luar biasa sekali. Ya, itu luar biasa sekali. Bahkan seringkali sedino ya paling mau 10. Di buku itu gak entek-entek. Iki kapan entek caca. Ya, seperti itu. Padahal orang dulu enggak seperti itu. Ya, Masya Allah. Kita ini perasaan aku mau getas mulai mangan sedilu, lah wis jam 8 berangkat maneh. Nomor 2, wa minha taqarubu ahli zamani bisa babi tawafuril ittisalati wal maraqibil ardiyati wal jawiyati allati qarrabatil baidah. Jadi yang dimaksud dengan zaman yang semakin berdekatan itu adalah taqarubu ahli zaman. Orang-orang yang hidup di zaman itu semakin dekat. Karena apa? Karena berbagai macam faktor eksternal seperti transportasi yang semakin maju. Dulu engkas nek wus Jakarta Surabaya isok itu Jakarta Surabaya cuma 3 jam. Dulu zaman nenek mbah kita yang mau pergi haji itu, kalau mau pergi haji 3 bulan perjalanan. Jadi orang haji itu tidak ada yang terus kemudian di Mekah mau 40 dino gak ono. Nanggung 40 hari di sana itu. Rata-rata sampai belajar di sana. Beranak pinak di sana. Ya. Sekarang untuk kita pergi dari sini ke Mekah itu 9 jam selesai. Nek enggak transit loh ya. Seperti itu. Jadi semakin apalagi sekarang muncul teknologi al-ittisalat, komunikasi. Ya. Nah, semakin Masya Allah. Sampeyan lho iso saiki ndelok wong sing nang Mekah, iso ndelok ngobrol bareng wong sing nang Amerika. Nek di belahan bumi mana yang lain? Bisa. Itu maksud taqarubu azam. Nomor 3, di antara maksud taqarubu zaman semakin dekatnya waktu adalah mururu zamani wa sur'atuhu sur'atan hakikiyah. Memang waktu yang berjalan ini semakin lama semakin cepat. Wa dzalika fi akhir zaman li anna Allah taala yutawwilul ayyam kama yasha wa yuqassiruha. Allah itu yang membuat hari semakin panjang juga bisa membuat hari semakin pendek. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan malam dan siang. Ya. Hari-hari gak terasa. Yu'aqidu dzalika ayyamat dajjal, dan itu nanti akan benar-benar terjadi di zamannya Dajjal. Haitsu tatul, di mana hari-hari di zamannya Dajjal itu memanjang.
Fayusbihul yaumu kasana. Satu hari kemunculan Dajjal itu terasa seperti 1 tahun. So ini pol-pol. Ya, wa kasyahr. Lalu hari kedua itu seperti 1 bulan. Hari ketiga wal jumu'ah seperti 1 pekan. Fakama annaha tatul, dan sebagaimana hari itu bisa memanjang juga bisa memendek. Nah, dan ini saya kira nek sekarang ya mungkin memanjang tok ya. Ya, mungkin sekarang itu memendek. Kalau memanjang koyo ngenteni iya, tapi ya ojo sampai sampean ketemu wong iku. Repot-repot. Makanya Kanjeng Nabi itu ojo petantang-petenteng barek Dajjal. Nek ana krungu wis sampeyan sengedan ae. Sak kuat-kuate wong beriman iku engko iso kafir. Ya, iso kafir ketemu Dajjal. Gua ya ana wong tak tantangi Dajjal, ketemu langsung dadi pengikuti anak buah. Tiwas petentang yo lah kok gelindut ngono kuwi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, la taqumu sa'ah hatta yataqarraba zamanu fatakunu sanah kasyahr. 1 tahun itu seperti 1 bulan, wa syahr kal jumu'ah. 1 tahun 1 bulan seperti 1 pekan, wal jumu'ah kal yaum. 1 pekan seperti 1 hari. Dan itu terasa sekali, benar-benar terasa. Ya, jadi cukup Jumat mana ya? Wa yakunul yaum kasa'ah. 1 hari itu seperti 1 jam, wa sa'ah itu kadormah minan nar. Nah, dan 1 jam itu seperti apa jenenge geni iku makan. Sampai ngakakno kompor, cetek langsung plek gitu. Kayak sekelebat mata, itu 1 jam. Ya, maka semakin dekat. Kemudian yang terakhir yang dimaksud dengan taqarrubuz zaman itu adalah kisorul a'mar. Ya, semakin pendeknya umur. Nah, kalau saya lebih cenderung ke ini, ke nomor 1 itu, sama nomor 3. Ya, jadi semakin cepat, ya memang iya semakin cepat. Ya, di satu sisi ya mungkin karena kita juga kehilangan keberkahan. Ya, karena kita kehilangan keberkahan. Ada 1 adik kelas saya, itu pas S1, sekarang lagi viral-viralnya, padahal beliau tidak pernah ingin viral. Amin. Kok golei ada 1 orang namanya Mbah Rian. Nih, beliau ini masya Allah alim, temenan alim, benar-benar seorang ulama. Sudah menulis sampai 110 buku, bahkan lebih 112 kalau tidak salah. Zaman ini umurnya di bawah saya karena adik kelas saya. Dan kerjaannya dia sampai ngerti, tukang bangunan. Ini benar-benar kalau bahasanya orang ini alimun khomul ini. Ya, seorang alim yang tidak mau menampakkan dirinya, benar-benar produktif sekali. Dan itu sudah dia mulai sejak zaman kuliah. Ya, habis kuliah dia nggak kemana-mana, rumah buku terus. Dan karya-karyanya lah haula wala quwata illa billah. Ini yang benar-benar mendapatkan keberkahan waktu. Dia dulu sempat main media sosial, sekarang ditinggalkan semua media sosialnya. Bodoh amat media sosial. Ya begitu. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa membuat kita semakin bijak dalam menghadapi dunia yang semakin kacau ini. Waktunya kacau, masyarakatnya kacau. Kacau kabeh. Kita bisa membenahi diri kita sendiri, kita bisa membenahi keluarga kita. Saya kira itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.